Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bu Bapak, saudara terkasih, kaum muda adik-adik, salam berkat, penuh semangat, berkah dalam. Kembali kita berjumpa dalam renungan harian. Hari ini Selasa, 12 September 2023. Kita akan mengambil dari Injil Lukas, bab 16 ayat 12 sampai 19. Sekali peristiwa Yesus mendaki sebuah bukit untuk berdoa. Semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Keesokan harinya ketika hari siang, ia memanggil murid-muridnya dan memilih mereka dari antara mereka 12 orang yang disebutnya rasul. Mereka itu ialah Simon yang diberinya nama Petrus, Andreas saudara Simon, Yakobus dan Yohanes, Filipus dan Bartolomeus, Matius dan Thomas, Yakobus anak Alfeus, dan Simon yang disebut orang Selot, Yudas anak Yakobus, dan Yudas Iskariot yang kemudian menjadi pengkhianat. Lalu Yesus turun bersama mereka dan berhenti pada suatu tempat yang datar. Di situ berkumpul sejumlah besar murid-muridnya dan banyak orang lain yang datang dari seluruh Yudea dan dari Yerusalem dan dari daerah pantai Tirus dan Sidon. Mereka datang untuk mendengarkan dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Juga mereka yang kerasukan roh-roh jahat mendapat kesembuhan, dan orang banyak itu berusaha menjamah dia, sebab daripadanya keluar suatu kuasa, dan semua orang itu disembuhkannya. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Bu Bapak, saudara yang terkasih, Tuhan membimbing kita untuk menjalani kehidupan ini dengan cara-cara yang ditawarkan Tuhan. Dan hari ini, melalui sabda Injil Suci, kita diberi tawaran suatu cara menjalani hidup ini, yaitu cara, tips untuk memilih. Semakin besar sesuatu yang kita pilih, semakin serius pilihan itu. Semoga tips ini menjadi cara kita, yaitu Tuhan mengajari kita semalam-malaman berdoa. Baru setelah itu, pagi harinya kemudian melakukan pilihan, yaitu memilih para rasulnya. Maka kita bisa belajar untuk menjalani hidup ini dengan tips dari Tuhan ini. Yang pertama, ketika kita mau memilih, apalagi pilihan ini adalah sesuatu yang serius, semoga kita sungguh mohon petunjuk Tuhan. Dengan serius mohon, semalam-malaman, untuk mohon terang petunjuk dari Tuhan. Dan semoga ini menjadi cara kita untuk memilih juga, apalagi dalam pilihan-pilihan yang serius. Sehingga sungguh Tuhan akan membantu, menerangi, menunjukkan yang terbaik. Yang kedua, semoga dengan dibawa dalam doa, dibawa dalam Tuhan, pilihan itu menjadi pilihan yang matang, pilihan yang mantap, sehingga kita menjalaninya dengan sepenuh hati, dengan sukacita, dengan seluruh daya hidup kita, sehingga semoga berbuah pilihan-pilihan hidup kita. Dan yang ketiga, di sini juga disampaikan Yudas Iskariot yang kemudian menjadi pengkhianat. Tidak mustahil kita salah pilih. Tidak mustahil ada kekeliruan, kesalahan. Bahkan di sini disampaikan
pengkhianatan. Ini adalah lumrah biasa. Tuhan pun mengalaminya. Maka semoga kita siap ketika kita memilih, mungkin pernah keliru memilih. Namun semoga kita menjadi pribadi yang bertanggung jawab. Menjadi pribadi yang berdedikasi. Tidak lari dari pilihan, namun sungguh siap waspada berjaga dengan pilihan-pilihan kita. Dan semoga dengan demikian kita selalu ingin membawanya dalam doa, dalam Tuhan. Sehingga Tuhan sendiri akan menunjukkan jalan, akan menunjukkan yang terbaik. Sehingga sungguh kita mengalami sukacita hidup di dalam dinamika hidup ini. Dan kita akan berbahagia, bahkan mampu membahagiakan keluarga dan sesama kita. Dimuliakanlah Tuhan kini dan sepanjang masa. Salam berkat, penuh semangat, berkah dalam. Nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.